Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Hartati, mahasiswa PPG Daljab 2021 Angkatan 4. Saya mengajar di SDN 1 Rengen Songo. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN mengambil tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 pada kelas 4 SD. Berikut sajian hasil video pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul serta belajar kembali di sekolah bersama Bu Wiji dan teman-teman yang lain. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak hadir? Amir. Ada yang tahu Amir kenapa? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga Amir segera sembuh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Mbak Diva. Silakan maju ke depan. Mbak duduk siap, Kak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang setelah kita berdoa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Angel. Silakan maju. Yang lain silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju
silakan kembali. Silakan duduk. Supaya lebih semangat sebelum pembelajaran, Bu Iji ajak tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Silahkan sekarang kita mulai pembelajarannya. Disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya silakan dikeluarkan. Anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat kemarin? Ya benar, kita belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 2 tentang makna dan simbol. Ya, masih ingat bunyi sila kedua seperti apa? Apa? Ya benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan apa? Dengan rantai. Bagus. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Coba kita perhatikan ke depan, silakan dilihat di layar. Nah, hari ini kita belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah coba Bu Iji bacakan ya. Yang pertama yaitu dengan membaca teks, peserta didik dengan bimbingan guru mampu menemukan sebuah informasi pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik dengan bimbingan guru mampu mengaitkan berbagai pekerjaan dengan penggunaan sumber daya alam dan upaya pelestariannya di lingkungan dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 7 yang harus kalian capai ya. Nah sekarang coba perhatikan. Nah Bu Iji punya video, silakan diperhatikan dan cermati video tentang apa ini ya. Sebelum Bu Iji bertanya, kalian tadi sudah melihat video, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Ayo, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan. Ya, kenapa? Yang hitam-hitam itu apa? Ayo. Ada pertanyaan dari Sila tadi di video, ada apa tadi yang diaduk-aduk berwarna hitam. Sila bertanya, Bu, yang hitam-hitam itu apa? Ada yang tahu kira-kira? Batu bara, arang, grafit. Nah, coba kita cari tahu apa itu tadi yang hitam-hitam ya. Nah, sebelum Bu Iji menjawab pertanyaan Sila, sekarang Bu Iji yang bertanya. Coba, apa yang
yang kalian lihat pada tayangan video tadi? Tentang apa tadi videonya? Proses pembuatan pensil. Benar, bagus ya. Tadi ada pencampuran yang hitam-hitam tadi yang ditanyakan oleh Sila dengan bubuk yang berwarna kuning. Nah, kira-kira apa saja sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pensil tadi? Kayu. Ada kayu, benar. Tanah liat yang kuning tadi, tanah liat. Terus grafit. Ya, coba sih kita lihat, benarkah? Nah, benar anak-anak. Ternyata yang hitam-hitam tadi bukan batu bara atau arang. Ini namanya adalah grafit. Nah, grafit itu sebenarnya gambarnya seperti ini ya. Grafit itu bentuknya seperti ini. Tapi dalam proses pembuatan pensil, nah, grafit diubah menjadi bentuk bubuk yang kemudian dicampur dengan tanah liat. Nah, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Dulu pensil dibuat dengan menggunakan grafit saja, tapi karena hanya terbuat dari grafit, pensil yang digunakan menjadi mudah patah. Akhirnya dibuatlah campuran grafit dan tanah liat. Nah, cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil ini dibentuk panjang dan tipis. Tadi seperti yang kalian lihat di video, keluar isinya pensil, bentuk panjang dan tipis, kemudian dibungkus kayu atau ada juga yang dibungkus kertas seperti gambar di bawahnya ini ya. Yang gambar sebelah kanan itu adalah pensil yang dibungkus dengan kayu, kemudian yang sebelah kiri adalah dibungkus dengan menggunakan kertas. Nah, dalam pembuatan pensil, pembungkus dari kertas maupun kayu itu semuanya berasal dari pohon ya. Kayu itu ya berasal dari pohon, kertas juga bahan utamanya berasal dari pohon. Nah, benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Coba, ada yang bisa menyebutkan contoh benda-benda lain yang berasal dari kayu, kira-kira apa? Meja.
gambar-gambar tadi, pekerjaan yang menghasilkan barang apa saja? Petani, bagus. Nelayan, terus apa lagi? Pengangkut, tukang kayu, apa tadi? Penjahit. Kemudian yang menghasilkan jasa tadi coba. Taksi, bagus ya. Jadi barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Itu namanya adalah sumber daya alam. Coba bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Coba kita baca secara bergantian ya per paragraf. Terlihat di sini? Terlihat. Nah, paragraf pertama silakan dibaca oleh Sila. Ayo. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, bagus. Berikutnya, anak-anak, setelah kalian membaca teks, nah, kalian setelah ini berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Audi, berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompok, jawaban-jawaban kalian silahkan dipresentasikan ke depan kelas. Perwakilan setiap kelompok membacakan dan maju ke depan ya. Mulai dari kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan maju. Berdasarkan teks bacaan di atas, Yang lain silakan perhatikan. dan pensil dalam kolom berikut. 1. Menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bubuk. 2. Campuran tadi dibakar selama kurang lebih 3 hari. 3. Pembuatan pensil menjadi bentuk panjang dan tipis. 4. Pelapisan pensil menggunakan kayu. 2. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil, grafit dan tanah liat dan kayu? Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Hutan akan banyak ditebangi dan gundul karena pohon-pohon dibuat menjadi kayu untuk membuat barang-barang tersebut, sehingga sumber daya alam akan habis. Ya, bagus. Hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan. Siapa yang mau maju? Silakan dibaca soalnya dulu yang keras. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu Tidak tidak dibatasi,
semakin berkurangnya persediaan kayu sehingga akan memancing orang untuk melakukan penebangan pohon yang berakibat rusaknya sumber daya alam dan sangat Berpotensi terjadi banjir. Ya, sudah bagus jawaban dari kelompok 2. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan maju. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang menggunakan bahan kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang. Selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali akan menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba semuanya berdiri, tirukan gerakan dari Bu Iji ya. Ayo berdiri. Apa-apa? Sudah? Siap? Ayo ya. Coba tirukan gerakan Bu Iji ya. Yang pertama gerakannya seperti ini. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yeay, tepuk tangan. Nah, sekarang Bu Iji ajak bertepuk tangan, tepuk ting-tong, bisa ya? Coba, tepuk ting-tong. 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 Sudah siap untuk belajar lagi? Siap. Ya, coba perhatikan ke depan. Nah, ada video, silakan diperhatikan video tentang apa ini. Hai anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan pendapat. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu pendapat? Pendapat adalah opini seseorang mengenai suatu hal. Jadi anak-anak, pendapat itu bersifat subjektif, artinya dapat berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menyampaikan pendapatnya. Nah, anak-anak, pendapat itu juga dapat disampaikan secara lisan dan tulisan. Apa artinya? Lisan artinya menyampaikan pendapat secara langsung, artinya dengan berbicara langsung. Tulisan artinya menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Nah, anak-anak, rupanya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Apakah itu? Kita lihat yang nomor 1. Menyampaikan pendapat itu harus sesuai dengan topik. Artinya, kita tidak boleh keluar dari topik atau tema perbincangan kita ya anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak menyampaikan pendapat yang sama dengan orang lain. Artinya, jika sudah ada temanmu menyampaikan pendapat tersebut, kamu tidak perlu lagi menyampaikan pendapat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Artinya, apapun bentuk pendapat teman kita, kita harus menghargai. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain saat sedang menyampaikan pendapat. Artinya, kalau teman kita sedang berbicara menyampaikan pendapatnya, kita harus tunggu dulu dia sampai selesai menyampaikan pendapatnya, baru kita boleh berbicara ya anak-anak.
Nah, anak-anak pada saat menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, harus diawali dengan kata menurut saya. Jadi, sebelum kita menyampaikan pendapat kita katakan menurut saya, seperti itu Nah, ya. coba Nana, video tentang apa tadi? Tentang menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat tadi bisa dengan cara lisan atau dengan cara tulisan. Kalau dengan cara lisan tadi maksudnya apa? Diucapkan secara langsung, bagus. Kalau dengan tulisan berarti pendapat itu ditulis ya. Nah, berikutnya setelah ini kalian berdiskusi, masih ingat cerita tentang Pak Weli kepala sekolah teladan yang lalu sudah kita pelajari? Nah, itu nanti kalian baca kembali, kemudian berdiskusilah dengan teman kalian di kelompok kalian dan kerjakan LKPD, yaitu menilai atau memberi pendapat tentang isi cerita dari Pak Weli kepala sekolah teladan ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, sekarang yang presentasi dan maju ke depan bergantian ya. Tadi yang dari kelompok 1 sudah sila, berarti ganti yang lainnya yang maju. Begitu juga dengan kelompok yang lainnya ya. Kita mulai, tadi sudah mulai dari kelompok 1, sekarang mulainya dari kelompok 3. Ayo silakan. Yang lain perhatikan. Kepada sekolah teladan, bacalah kembali cerita tersebut, sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Pak Weli, kepala sekolah teladan. Menurut saya cerita tersebut sangat bagus. Diceritakan bahwa Pak Weli adalah orang yang peduli terhadap anak didiknya. Beliau berusaha agar Udin dapat mengikuti lomba pidato. Beliau melatih dan mendaftarkan Udin mengikuti lomba. Karena kesulitan dana, beliau mengadakan lelang pisang di sekolah. Dana yang terkumpul digunakan untuk biaya mengikuti lomba pidato. Pak Weli merasa bangga Udin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya dari kelompok 2, silakan maju, Alia. Bapak Weli, kepala sekolah teladan. Secara keseluruhan cerita tentang Bapak Weli merupakan cerita yang sangat bagus karena terdapat kandungan moral, yakni sosok kepada sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang selalu perhatian kepada siswa, gigih dan pantang menyerah. Pak Weli selalu berusaha agar anak didiknya yang memiliki bakat dan kemampuan diri untuk memperoleh pengalaman berharga dalam kompetisi. Ya, bagus untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 1. Silakan maju. Bapak Weli, kepala sekolah teladan. Menurut saya cerita tersebut menarik. Dalam cerita tersebut, Bapak Weli adalah salah satu kepala sekolah yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap murid-muridnya. Pak Weli selalu berupaya yang terbaik untuk
untuk muridnya, terutama yang memiliki bakat dan kemampuan diri untuk memperoleh pengalaman berharga dalam kompetisi. Dari cerita tersebut, sikap gigih, pantang menyerah, dan peduli dari Welly patut diacungi jempol dan diberikan apresiasi. Berkat sikap Pak Welly tersebut, salah seorang siswanya yang berbakat juga mengikuti jejak keberhasilan Pak Welly dengan menjadi juara pertama lomba pidato tingkat nasional. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, jawaban kalian tadi semuanya bagus ya. Mulai dari kelompok 3 tadi jawabannya bagus, kelompok 2, kelompok 1 semuanya jawabannya berbeda, tapi pada kesimpulannya bahwa cerita tersebut sangat bagus dan sangat menarik. Semuanya menjawab seperti itu. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Ici mau bertanya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Apakah kalian paham? Kira-kira masih ada pertanyaan atau hal-hal yang kalian tidak mengerti apa tidak? Tidak. Nah, tadi kita sudah belajar sangat banyak ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa, masih ingat? Tentang proses pembuatan pensil. Nah, tadi dalam proses pembuatan pensil menggunakan sumber daya alam. Apa saja tadi sumber daya alam yang digunakan? Grafit, kayu, dan tanah liat. Nah, bahan-bahan semua yang yang terbuat dari kayu semuanya berasal dari pohon. Nah, untuk menjaga kelestarian pohon, caranya dengan apa tadi? Menanam kembali bibit yang baru dari jenis yang sama. Benar, bagus ya. Kemudian berikutnya tadi yang kedua kita belajar tentang apa? Tentang menyampaikan pendapat. Nah, cara untuk menyampaikan pendapat ada dua tadi, apa dan apa? Bagus, dengan cara lisan dan tulisan. Nah, sebelum menyampaikan pendapat harus diawali dengan kata apa tadi? Bagus sekali. Nah, sekarang coba anak-anak kita kerjakan soal evaluasi ya, supaya Bu Ici tahu apakah kalian benar-benar paham dengan materi hari ini ya. Silakan dikerjakan evaluasinya secara individu, tidak boleh saling mencontek ya, dikerjakan secara individu. Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan evaluasi dan juga LKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok tadi ya. Sudah?
Silakan sekarang buku kalian dirapikan, dimasukkan semuanya ke dalam tas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sebelum pulang Bu Iji berpesan ya, supaya di rumah tetap belajar ya, jangan lupa belajar di rumah. Kemudian karena masih dalam masa pandemi, anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, besok kita bertemu lagi di sekolah. Kita belajar kembali dengan pembelajaran tema 4, tetap subtema 2, pembelajaran yang keempat ya. Ini tadi pembelajaran ketiga, besok kita belajar subtema 2, pembelajaran yang keempat ya. Nah, silakan yang rapi bisa pulang duluan. Kelompok 2.